to come to Christ. When you come to Christ, you must count the cost of your body, your mind, and your heart. I want to be a new person. I want Christ to walk with me and to be with me. I give him my heart, my mind. Shalom saudara, mari pagi hari ini kita mau bersatu hati, kita mau menyembah Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan pagi hari yang baru ini Tuhan, yang telah Engkau berikan kepada setiap kami. Anugerah-Mu Tuhan selalu mempesona setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau naikkan ucapan syukur kami Tuhan pagi hari ini. Karena Engkau sungguh teramat baik Tuhan. Kasih-Mu kami rasakan Tuhan sepanjang 1 minggu ini Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Mari naikkan ucapan syukur-Mu. Apapun Tuhan pagi hari ini, apapun musimnya Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau tetapkan hati kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Walaupun kami tidak baik-baik saja Tuhan, tapi kami ingin belajar Tuhan, apapun musim dalam hidup kami mengucap syukur Tuhan kepadamu, karena Engkau teramat baik Tuhan. Oh, haleluya. Setiap kami Tuhan, kami mau naikkan ucapan syukur kami pada pagi hari ini, yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Yes Lord. Anugerah-Mu Tuhan yang selalu membuat kami terpesona Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya
Sungguh kau ajaib. Mari sepakat katakan, Tuhan kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh kau ajaib. Mau selalu bersyukur, mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari jemaat, saya undang bangkit berdiri. Katakan, Tuhan kau sungguh besar. Ya benar Tuhan, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh kau ajaib. Mari angkat tanganmu, katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga. Ku mau selalu bersyukur, apapun keadaan kami Tuhan pagi hari ini, kami mau tetapkan hati kami. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuat kami berharga Tuhan, kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga, kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan, anugerah yang mempesonaku. Kau selalu mempesonaku, kau selalu mengangkat hatiku. Inilah pujian kami, hanya bagimu. apapun keadaan kami, apapun musim hidup kami,
kita itu dalam keadaan baik atau tidak baik sekalipun, kami tetapkan hati kami untuk menyembah. Mari saudara, dengan segenap kerinduan hatimu, angkat tanganmu. Inilah Tuhan yang mengangkat tangan kami, Tuhan. Kami merindukan Tuhan, urapan-Mu lebih lagi Tuhan hari ini. Ini tanda kami Tuhan mengucap syukur Bapa kepada-Mu. Ku mau selalu hari ini Tuhan kami lebih lagi menyenangkan hati-Mu Tuhan. Lebih lagi Tuhan, berglori untuk-Mu Bapa lewat pujian dan nyanyian kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami datang pada hari ini, kami nanti pulang tidak sama lagi Tuhan. Kami bawa sukacita, damai sejahtera-Mu Tuhan. Kesembuhan, keluasan ada di dalam-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau telah hadir dan bertahta. Inilah setiap kami. Inilah setiap kami Tuhan. Mari yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan, katakan. Amin. Bersorak-sorak yang meriah dalam buat Allah kita. Shalom saudara. Shalom saudara. Shalom. And it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together and running over. Yeah. And it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now. Here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give Him love, give Him faith. When you give to the Lord. Mari saudara, sebelum mendengar firman kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan pada pagi hari yang indah ini, hari yang baik penuh keberkatan. Engkau sudah memberikan waktu yang baik buat kami semuanya bisa datang beribadah. Biarlah ya Tuhan, kami dengan bersukacita datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, pada pagi hari ini kami mau mendengarkan setiap firman kebenaran, yaitu undang-undang kerajaan surga
Biarlah itu juga yang memberikan suatu petunjuk buat kami, peraturan, sesuatu yang membuat kami semuanya bisa hidup di dalam damai sejahtera dan sukacita Allah. Tuhan, biarlah itu menjadi penuntun buat kami semuanya dalam menghadapi kehidupan ini di hari-hari ketika kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapak di surga, urapi hamba-Mu, urapi semua sidang jemaat-Mu yang mendengarkan firman ini, supaya firman ini memberikan suatu pencerahan, memberikan suatu terobosan buat cara berpikir kami, memberikan suatu perubahan buat kehidupan kami. Terima kasih Bapak di surga, kami menyerahkan doa dan ibadah ini sampai selesai hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, saudara, shalom. Semua dalam keadaan baik ya. Amin. Amin ya. Kita semua bersukacita. Amin. Ada yang sedih? Dengarkan firman. Nanti ada sukacita ya. Nah, hari ini saya akan bawakan temanya yaitu hakikat umat kerajaan. Ada bagian ke-1 nih ya. Diambil dari Matius 5 ayat ketiga. Ini berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Nanti kita akan kupas pengertian-pengertiannya apa yang dimaksud dengan hal ini ya. Jadi ini langkah pertama untuk ketika Yesus menyampaikan tentang ucapan berbahagia khotbah di bukit. Yang pertama itu adalah ini, saudara. Ini pintu masuknya ini sebetulnya. Kalau kita sudah mengerti ini, baru bisa nanti ya. Nah, saya akan berbicara awalnya adalah mengenai undang-undang kerajaan surga. Bentar. Saudara, dalam suatu negara, suatu kerajaan, tentu ada undang-undang. Betul? Undang-undang itu adalah suatu peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat dengan baik dan benar, sejahtera semuanya. Suatu hukum yang berlaku, yang mengatur semua kemasyarakatan ya. Jadi ini sangat penting undang-undang itu. Karena kalau tidak ada undang-undang, maka tidak jelas identitas suatu negara. Jadi demikian juga dengan kerajaan surga, itu ada undang-undangnya. Ya. Nah, itu dinyatakan Tuhan Yesus menyampaikan secara langsung di dalam khotbah di bukit di Matius pasal 5 sampai pasal 7. Itu adalah undang-undang tentang kerajaan surga. Itu menggambarkan mengenai Allah sendiri. Bagaimana untuk kita semua orang percaya supaya bisa mengetahui ya. Dikatakan bahwa di Matius 5 ayat ketiga, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah itu dalam bahasa Yunani-nya itu ditulisnya makarioi, ya, makarioi, tokoi, pneumati, pneumati. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Ini nanti kita lihat ya. Bahagia orang miskin di hadapan Allah itu apa artinya? Kemudian empunya kerajaan surga. Apa ini rahasianya, saudara? Kalau cuman bahagia doang, orang juga bisa dengan apa juga bahagia ya. Tapi ini ada hal pentingnya, itu adalah mereka itu yang empunya kerajaan surga. Saudara mau berbagian di dalam kerajaan surga? Apa itu kerajaan surga? Berbagian dalam hal apanya? Nanti kita lihat satu ya. Kalau kita ngerti maka kita akan serius untuk menjalani hal itu. Ya, itu tokoi. Itu bentuk jamak daripada tokos. Artinya adalah nggak ada apa-apanya, kurang dalam segala sesuatu, sangat minim sekali. Ya, jadi ini yang dinyatakan di dalam Matius ini dalam bentuk tulisannya tokoi. Karena ada juga miskin dalam bahasa Yunani yang lain itu adalah penes. Penes itu masih mendingan lah, masih punya penghasilan, tapi penghasilan itu hanya hidup sehari ke sehari, habis lagi. Ini benar-benar nggak ada apa-apa. Ya, jadi yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus bahwa yang berbahagia itu orang yang tidak punya apa-apa. Ini saya tidak mengatakan miskin itu indah, bukan ya. Ini
bukan berbicara soal materi, bukan. Kerajaan surga bicaranya soal alam roh, ya. Allah sendiri adalah roh. Ini semuanya rohani. Nah, sekarang pengertian miskin di hadapan Allah. Allah roh, kerajaan surga juga adalah roh. Itu berhubungan dengan roh kita. Jadi ini semuanya harus perhatikan bagaimana keadaan rohani saudara sekarang ini. Jadi jangan pikir, udah yang penting tiap hari Minggu ibadah raya. Ibadah. Kalau ada ini lagi ibadah komisi. Bukan cuma begitu saudara. Kita tuh harus ada suatu konsep-konsep, perubahan-perubahan cara pandang, hal-hal yang kita harus lihat itu adalah kalau di sini dikatakan harus miskin di hadapan Allah. Memang pengertian dalam terjemahan baru itu diterjemahkannya miskin di hadapan Allah. Padahal dari kata-katanya itu adalah tokoi to pnemati. Miskin dalam roh, pnemati itu roh. Ya. Miskin tidak punya apa-apa, tidak merasa sudah punya sesuatu dalam roh kita itu, ya. Jadi ya kurang dalam segala sesuatunya, like in anything, nggak ada apa-apanya lah. Ini menggambarkan bahwa kita itu rendah hati, saudara. Karena orang yang merasa punya apa-apa itu biasanya apa, saudara? Biasanya gimana? Biasanya merasa lebih daripada yang lain. Betul nggak? Misalnya dilihat, ya kalau materi misalnya, dia motornya 3, misalnya gitu. Ya, rumahnya 3, saya mah 7. Misalnya gitu. Orang tuh biasanya tidak rendah hati, betul nggak? Itu kalau secara jasmani, materi ya. Nah, dalam hal rohani juga sama, saudara. Ada orang-orang yang merasa diri lebih rohani pada orang lain. Betul nggak? Masih ingat, saudara? Siapa itu? Orang Farisi ya. Ketika berdoa, dia merasa bahwa saya mah, ya doanya itu saya tidak seperti dia. Saya melakukan perpuluhan, saya berpuasa seminggu berapa kali, ya. Belajar Taurat dengan luar biasa, berpuasa. Nah itu merasa diri lebih daripada yang lain. Saudara, ini bahaya sekali. Karena ketika kita menyangka dia itu berarti, wah, dia lebih luar biasa daripada yang lain dalam pelayanan atau dalam hal apapun. Hati-hati, saudara. Padahal sebetulnya kita itu di hadapan Tuhan tidak ada apa-apanya sama sekali. Ya. Saya juga, saudara, walaupun saya sekolah, tapi saya juga merasa jauh sekali karena firman Tuhan itu luar biasa. Rahasia dan kedalamannya. Saya sudah belajar banyak pun, masih makin banyak dipelajari, makin banyak yang saya nggak tahu. Bukan berarti, kalau gitu nggak usah belajar. Bukan. Kita semua harus belajar, ya. Tapi jangan menyombongkan diri. Ya. Jadi walaupun kita mengetahui segala sesuatu, ilmu pengetahuan itu, wah, benar-benar tak terselami. Banyak sekali bidang ilmu pengetahuan, sains aja. Saudara, kalau saya perhatikan, satu bidang kesehatan aja, kedokteran, itu bidangnya sangat banyak, saudara. Saya sudah berkecimpung puluhan tahun di situ. Ternyata masih banyak yang saya tidak ketahui. Makanya ada disebut kalau dalam dunia kesehatan itu ada spesialisasi. Ada spesialisasi kulit, spesialisasi mata, spesialisasi jantung, spesialisasi paru, spesialisasi bedah. Nah, ketika saya bertanya sesuatu kepada dokter yang bukan spesialisasinya, maka dokter itu biasanya akan tertib dalam disiplin ilmunya. Dia bilang, waduh maaf saya tidak bisa jawab. Lalu dia tahu sebetulnya, cuma tidak berani jawab karena ini lebih baik dokter spesialisasi ini yang dijelaskan tentang ini. Saya ketika tanya soal bedah ke dokter paru, padahal itu ada hubungannya yang di belakang parunya. Dokter paru menjawab, oh maaf,
nanti dokter bedah torak yang akan mengatakannya dengan jelas. Wah, berarti memang itulah saudara. Jadi bidang ilmu itu luar biasa, luas sekali ya. Dari itu ilmu. Alkitab juga sama, teologi. Coba saudara baca ayatnya, mungkin ayatnya juga ada yang belum baca sampai selesai satu Alkitab ya. Nah sekarang ayat itu kalau mau sampai ke dalam dari arti katanya, dari sejarahnya bagaimana penulisannya itu, kenapa itu ditulis, kepada siapa itu diucapkan, maksudnya apa. Satu ayat aja bisa dibahas lama. Jadi saya bahas satu ayat, Matius 5 ayat 3 kali khotbah. Ya. Ini pun kalau mau didalamin bisa lebih lama lagi. Jadi sebetulnya luar biasa. Nah, makanya kita jangan berbangga diri kalau kita punya tahu sesuatu. Jangan berbangga diri, merasa diri udah wah berarti udah punya sesuatu yang lebih. Masih banyak yang belum tahu kita itu. Ya. Apalagi saudara yang tidak mau belajar. Apalagi begitu, sangat kurang sekali. Yang mau belajar aja akan semakin banyak tahu, semakin banyak yang tidak tahu. Makin banyak menyelidiki sesuatu, saya semakin melihat wah ilmu sangat luar biasa, banyak sekali. Nah jadi kita semuanya jangan merasa diri sok berarti. Amin. Ya, mari kita rendah hati. Amin. Nah, kalau kita sebagai umat kerajaan surga, Tuhan itu menuliskan undang-undangnya dalam hati kita. Itu ada di dalam Ibrani ya. Ibrani 8 ayat ke-10. Dikatakan, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dan dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat. Jadi ciri-ciri daripada umat kerajaan surga, di mana Tuhan menuliskan hukum-hukumnya itu, undang-undangnya itu dalam hati kita, saudara. Ya. Jadi kita semuanya itu sudah ada yang mengatur. Firman Tuhan itu mengatur kehidupan kita supaya lebih benar hidupnya. Diberkati, saudara. Kalau kita tidak ngikutin aturan, akibatnya apa? Kalau di jalan tidak ngikutin aturan, akibatnya apa? Ditilang. Ditilang itu bukti pelanggaran. Ya. Tilang ya rugi kalau ditilang. Hidupnya penuh dengan kerugian kalau kesana ditilang, kesini ditilang, sekolah diskor, kerja di SP, SP1, SP2, SP3, wah rugi sekali hidup. Begitu juga kita dalam kehidupan sebagai umat Kristen. Ada undang-undang kerajaan surga. Kalau kita hidupnya sesuai, hidup kita tuh damai sejahtera, sukacita, nggak banyak aneh-aneh, nggak banyak terbentur-bentur kesana kesini. Ya. Akibatnya apa? Kita bisa memperbaiki pekerjaan Tuhan. Kalau orang yang banyak pelanggaran bisa peduli nggak? Dia pusing dengan pelanggarannya sendiri, dengan kehidupannya sendiri. Ya. Nah, jadi ini pentingnya kita menjadi miskin di hadapan Allah itu supaya apa? Akhirnya Tuhan bisa pakai kehidupan kita. Kita itu sudah siap diisi. Orang yang merasa diri nggak punya apa-apa itu siap dibantu, diisi, betul nggak? Tapi orang yang merasa diri sudah bisa ini, saya tahu ini, tahu itu, dikasih tahu susah sekali, betul nggak? Saudara kalau ngomong sama misalnya gini, punya rekan kerja atau punya bawahan, dikasih tahu oh ini salah, begini, terus dia nembalin. Tapi kan ini, saudara gimana? Kesel nggak? Keselnya? Kan saya juga pernah ini, tapi gini, waduh, jadi suatu masalah yang gampang jadi nggak beres-beres, karena kita jadi kesel jadinya. Ya, Tuhan juga sama, saudara. Dia itu sudah
paling baik, udah tahu harus begini. Tapi ketika mengatur kita harus begini harus begitu, kitanya itu berbantah-bantah. Sok pinter, sok tahu. Bagaimana? Susah jadinya, betul nggak? Betul nggak? Nah, ya, ini sedang pada berpikir semuanya ya. Nah, jadi ini penting sekali miskin di hadapan Allah itu. Amin. Jadi ini maksudnya adalah miskin secara rohnya. Rohnya itu tidak banyak diisi oleh banyak barang-barang yang lain-lain. Kalau rohnya itu banyak isinya, itu bukan miskin, betul nggak? Ada banyak barang, kan kalau miskin nggak ada apa-apanya lah, nah, itu miskin. Roh kita juga kalau ada banyak isinya, itu susah jadinya. Tuhan tuh mau ngerjain kita, membentuk kita juga susah. Ya, jadi kalau di sini dikatakan kosongkan diri kita. Isinya jangan membawa banyak-banyak barang dalam roh kita itu. Nih, latar belakang orang sebelum mengikuti Yesus itu adalah ada banyak barang-barang yang mengisi rohnya. Kalau seorang nelayan seperti Petrus itu yang dipanggil kan, maka barang-barang yang ada dalam diri dia apa? Dalam rohnya itu? Ya nangkap ikan, urusannya nangkap ikan, betul nggak? Kalau yang dipanggil itu adalah seorang montir, pikirannya ya memperbaiki sesuatu itu. Kalau latar belakangnya seorang pedagang, pikirannya apa? Banyak diisinya. Dagang, ya. Belinya berapa, jual berapa. Ini aduh expire kapan? Begitu kan? Betul nggak? Jadi orang itu ada banyak isinya sebetulnya. Sebelumnya itu latar belakang itu yang membuat dia itu rohnya itu banyak isinya. Kalau seorang yang kerjanya di bagian pembelian, apa? Di pikirannya banyak isinya, supplier, harga-harga yang murah, barang yang bagus, gitu ya. Kalau tukang makanan, isinya apa? Isinya banyak menu-menu makanan, betul nggak? Ya. Kalau dagangnya ini pupuk hewan, di sininya banyak apa di sini? Pupuk hewan juga. Ya, begitu. Jadi ini adalah barang-barang yang latar belakang kita. Kita juga semuanya nggak ada yang sama di sini, beda-beda, betul nggak? Nah, sekarang yang penting adalah apakah roh kita itu isinya barang-barang itu semua, atau ada yang penting, ya? Firman Allah itu sudah mengisi kita banyak apa? Kalau tiap hari nerimain duit, isinya apa saudara? Duit juga, nanti kan setor ya. Nah, jadi artinya apa? Kita itu banyak isinya ini. Roh kita itu banyak isinya, hati kita juga banyak isinya. Tiap hari kita perlu banyak bertobat sama Tuhan, ya, supaya kosongkan roh kita ini. Jangan sudah penuh dengan banyak barang-barang bawaan. Ya. Jadi apapun pekerjaan kita tidak apa-apa. Yang penting kita kosongkan. Isi dengan firman. Ya. Jangan sampai roh kita itu dijejalin banyak barang-barang pekerjaan sehari-hari yang membuat kita pusing, boro-boro mau berbagian dalam pekerjaan Tuhan. Ya. Tuhan mau membangun kita juga susah jadinya. Susah, ada banyak halangan-halangan. Ya, amin. Nah, sekarang jadi hanya ada roh yang kosong itulah kita harus kosongkan diri kita ini. Roh kita itu harus dikosongkan, isinya jangan banyak-banyak. Ya. Bukan berarti jangan ngerjain segala sesuatu, boleh mengerjakan segala sesuatu, tapi jangan membuat itu memenuhi semua kehidupan kita. Ya. Hanya roh yang kosong yang akan membuat seorang Kristen bisa berserah kepada Allah. Ya. Kalau sudah merasa banyak isinya, semuanya juga udah jalan, udahlah cuma minta persetujuan Tuhan doang. Bukan begitu, saudara. Kalau orang terlalu banyak isinya, makanya bilang kosongkan
banyak barang-barang menjejali dirinya itu apa-apa fokusnya jadi pada diri sendiri. Ya. Jadi bukannya keluar daripada keadaan itu dan bersatu dalam pelayanan, bersatu dengan Tuhan, ada waktu-waktu khusus. Gitu saudara. Jadi kalau kita terlalu sibuk ini itu, itulah yang membuat kita itu sebetulnya bukan orang yang miskin dalam roh. Kebanyakan barang di roh kita itu terlalu banyak macam-macam ini dan itu. Ya. Nah, ada tanda orang yang tidak miskin di dalam roh. Satu, menganggap dirinya benar, menganggap dirinya kaya. Rohnya telah dipenuhi dengan pengetahuan misalnya tentang ini yang pengetahuan Alkitab kan rohani kan. Wah, dia merasa saya tahu banyak. Saya lebih tahu daripada yang lain. Sekolah saya lebih tinggi daripada yang lain misalnya. Enggak boleh sampai merasa begitu, saudara. Ya. Orang Farisi itu adalah ahli Taurat itu. Orang Farisi itu adalah ahli Taurat. Jadi bukan orang biasa, orang cendekiawan. Saudara kalau susah belajar, agak lemot, Pak, disuruh belajar, kayaknya bisa nggak lulus. Ya. Jadi orang yang terpelajar itu sebetulnya punya grade lebih tinggi. Nah, seorang yang punya pengetahuan tentang Alkitab, bahaya juga ini. Kalau merasa diri benar. Ini adalah tanda orang yang tidak miskin di dalam roh. Dia merasa lebih daripada yang lain. Ya, orang Farisi itu. Memang benar secara kenyataannya bahwa orang Farisi lebih daripada orang biasa. Dia mengetahui Taurat, mempelajari Taurat lebih daripada orang lain, melakukan ritual agama lebih benar, puasa benar-benar puasa. Saudara suka puasa nggak? Halo? Ada yang jarang puasa? Sekarang ini harus banyak puasa. Ya. Karena kalau puasa itu badan lebih sehat. Ini kalau saya kesampingkan dengan rohani. Tanpa rohani pun ya, misalkan saudara tahan lapar 14 jam. Itu baru terjadi regenerasi sel. Sel itu diperbaharui, saudara akan jadi lebih sehat. Orang yang usianya di atas 50 kalau sering melakukan ini bisa terhindar dari stroke dan kanker. Mau nggak? Wah, masih pikir-pikir juga. Mau nggak saudara sehat? Apalagi kalau ditambah dengan rohani, sehatnya double. Sehat jasmani, sehat rohani. Sehat rohani itu artinya ketika puasa melakukan aktivitas rohani. Ada berdoanya, ada baca firmannya, itu lebih jos lagi, lebih mantap lagi. Apalagi kita yang sudah ada usianya sudah lumayan ya, itu harus lebih banyak mengosongkan perut sekarang ini. Tapi bukan berarti puasa terus, bukan. Sekali-kali makan banyak tidak apa-apa. Ya. Tapi harus ada kegiatan-kegiatan untuk mengosongkan. Ya. Itu baru perut, saudara. Perut ini kita bicara soal kosongkan roh kita. Jangan merasa menganggap diri kita benar. Merasa diri kaya, pengetahuan banyak. Ini jemaat di Laodikia merasa diri itu kaya. Coba lihat nih, dia memperkaya diri. Di Wahyu 3. Wahyu 3 ayat ke 15. Kepada jemaat di Laodikia, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Sekarang ini, ayat 17. Karena engkau berkata, kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Obat akhirnya. Jadi
si Laodikia ini merasa diri kaya. Kaya dalam soal apa? Dia itu mau mempelajari sesuatu, kaya dalam menurut pandangannya sendiri begitu. Padahal di pemandangan Tuhan itu adalah buta, miskin, malang, melarat. Secara rohaninya dia itu melarat. Mungkin kegiatannya ada. Nah inilah saudara, bahaya sekali. Orang yang sudah menganggap dirinya benar, menganggap dirinya kaya, ada kegiatannya ada. Tapi sebetulnya itu menurut pemandangannya dirinya sendiri. Sedangkan di pemandangan Tuhan dia itu buta dan telanjang. Ya. Jadi kita jangan sampai menjadi seperti ini, seperti sudah melakukan kegiatan rohani, tapi di pemandangan Tuhan kita itu, aduh, menyedihkan. Ya. Nah, kalau yang seperti ini dikatakannya supaya apa? Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripada emas yang telah diberikan dalam api pengujian yang dari Tuhan, agar engkau menjadi kaya yang asli sebenar-benarnya, ya. Dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Di bawahnya nasihat evakuasi akan teguran wajar. Waktu relakan hatimu bertobat. Gitu saudara. Ya. Jadi ini kita jangan sampai merasa diri sudah tahu, merasa diri sudah bukan orang miskin setelah rohnya. Roh kita merasa sudah ada banyak isinya nih. Begitu. Ada juga orang yang banyak berbangga dengan filsafat. Filsafat pun nggak gampang, sudah. Filosofi itu orang-orang pintar dari Yunani zaman dulu, 800 tahun sebelum Yesus lahir, sebelum Masehi, itu sudah ada. Plato, Aristoteles, Socrates, orang-orang hebat semua itu berfilsafat, dia menentukan kebijakan-kebijakan manusia. Nah, hal yang seperti ini seringkali membuat kita itu menjadi orang itu bisa menjadi sombong, karena merasa diri lebih daripada yang lain, punya pengetahuan lebih daripada yang lain, ya, aku punya kemampuan lebih. Nah ini ada lagi yang lebih rohani lagi, karunia rohani. Ada orang yang sudah dipakai dalam penglihatan atau apa. Hati-hati ini, merasa bahwa itu karunia itu, dia merasa lebih rohani daripada yang lain, ya. Jadi sulit jadinya, dinasihati sulit, menerima pengajaran sulit. Hati-hati saudara. Jadi ini kalau orang sudah merasa dirinya itu sudah lebih layak, lebih rohani, lebih kaya rohaninya, lebih benar daripada itu, malah dengan saya. Hati-hati ini. Ya, ini adalah tanda orang yang tidak miskin dalam roh. Orang yang tidak miskin dalam roh itu susah jadinya. Tuhan mau membentuk apa-apa susah, karena dia ngeyel jadinya, nembalin terus. Ya. Padahal saudara, setiap firman Kristus itu haruslah selalu memberikan terang, pencerahan baru, harus memberikan kewahyuan, menyegarkan kita selalu. Amin. Halo, amin. Udah jangan ngeliatin ke situ terus, korbannya di sini. Ya. Jangan terdistrak oleh yang gerak-gerak gitu. Nah. Jadi kita itu perhatikan firman. Firman itu jangan bosan dengan ayat ini, udah tahu ayat ini. Coba lihat pewahyuannya setiap saat bagaimana. Kita sudah belum mempraktekkan dari ini aja dulu dah, Matius 5 ayat 3. Sudah belum kita mengosongkan roh kita itu? Apa roh kita itu banyak isinya TikTok? Dari pagi sampai sore TikTok terus. Ada yang naruh barang, misalnya barang nanti ditebak. Ini ada isinya enggak? Ini ada isinya enggak? Ada. Yang kosong. Terus nanti ada lagu. TikTok kan isinya rohnya TikTok semua. Bagaimana saudara? Ya. Jadi ini harus
firman itu yang harus senantiasa memberikan suatu terang buat kita tiap hari. Tiap hari loh, bukan tiap minggu ya. Misalnya saudara bilang, kan sudah lumayan tiap minggu ibadah udah rajin nih. Walaupun kerja juga tetap ibadah misalnya. Hari Minggu udah rajin. Saudara, jangan cuma seminggu sekali. Firman Kristus, terang Kristus itu harus menerangi kita tiap hari. Amin. Tiap berapa lama? Tiap hari. Ya. Harus jadi sesuatu yang segar tiap hari. Bukan yang seminggu sekali mah udah, kalau kayak makanan seminggu sekali mah udah kurang segar ya. Nasi aja hari kedua sudah kurang segar. Betul nggak? Halo? Makan nasi atau enggak nih? yang suka masak nasi kan tahu kan? Kalau dibesokin, ngetin lagi, besokin, lama-lama nasi itu bisa mencair. Betul nggak? Kalau yang nggak pernah masak nasi nggak tahu. Tapi kalau yang berhubungan dengan nasi tahu. Ya, ini harus segar. Firman juga harus segar, makanya harus tiap hari. Amin. Nah, masa harus 3 kali ditanya. Baru gitu, waduh kelihatan. Tanda orang yang tidak miskin dalam roh itu yang kedua adalah masih dijali oleh roh kita dengan warisan leluhur. Apa warisan leluhur? Tradisi. Apa dititipin apa? Meja ya. Meja abu. Apa dititipin apa barang-barang. Ya. Itu kalau hal-hal yang memberatkan dari leluhur, dari orang tua, ini nggak enak saya dititipin dari orang tua. Saudara, itu mah sampah-sampah yang menjejali roh kita, saudara. Ya. Kemudian apa lagi? Hiburan duniawi. Sekarang banyak hiburan macam-macam. Ya. Kalau kita terdistrak oleh hal tersebut, membuat kita itu seringkali merasa udah kenyang pada akhirnya, karena diisi oleh hal-hal yang isi roh kita itu oleh hiburan duniawi. Saya mah jarang hiburan duniawi karena duitnya terbatas. Tapi saudara ngebukain ini bisa seharian. Ya. Ini juga ada hiburannya. Betul nggak? Ya, nggak tua, nggak muda ini. Dari kecil aja sudah pada pegang ini, bisa kalau nggak dibatasi orang tuanya bisa terus-terusan lengket 24 jam. Orang tua juga sama ternyata. Ya, yang kuotanya banyak, yang pakai unlimited, coba terus aja di scroll. Cerita nggak habis-habis, ada short, video short, terus aja ada, nggak habis-habis, ribuan. Nah itulah saudara. Belum lagi kalau misalnya senang hiburan-hiburan di luar, sama juga itu membuat kita dijejali roh kita itu lelah, jadi nggak bisa berfungsi ya. Jadi kita sudah keburu banyak isinya. Hobi juga sama. Apa hobi saudara? Mancing. Ada yang sampai nggak ibadah kemana? Mancing, tahu-tahu. Mancing di mana? Di laut. Ya ampun. Jadi banyak lah. Apalagi rekreasi. Ada yang hobi rekreasi. Bukan berarti nggak perlu rekreasi. Perlu, saudara. Tapi jangan jenuh ya. Sekali-sekali boleh rekreasi. Mau kemana? Mau ke pantai? Boleh. Ke gunung? Boleh. Ya. Mau rekreasi kemana lagi? Ke Bali? Boleh. Itu jangan sampai membuat kita itu ada yang rekreasinya sampai berbulan-bulan. Itu jangan. Ya. Sekali boleh. Tapi jangan jenuh. Ada juga yang mengejar kekayaan, bekerja karena sudah tahu duit, enaknya uang,
begitu dipakai bekerja, dapat lagi duit lagi, dapat lagi, waduh, kejar terus kekayaan. Ini juga saudara, membuat roh kita itu semuanya jadi banyak isinya. Kecapean akhirnya, nggak bisa melayani Tuhan. Sudah nggak lapar dan haus lagi akan kebenaran firman, enggak. Makanya yang pertama itu sebelum yang lain-lain itu miskin dalam roh dulu, baru bisa diisi oleh undang-undang yang lain di ayat ke-4, ke-5, ke-6 nanti minggu depan. Baru bisa begitu. Karena kalau enggak susah saudara, kalau rohnya itu tidak miskin susah. Kalau rohnya itu sudah banyak isinya, banyak muatannya, susah. Yang lain-lain udah keburu kenyang. Dikatakan di Matius 4 ayat 17, ini kan Matius 5, sebelumnya udah diingetin Matius 4. Bertobatlah, sebab apa? Kerajaan surga sudah dekat. Makanya kita harus banyak bertobat. Jangan bertobat ketika SPK doang. Contreng, itu bertobat dan udah dan tempel di kayu salib. Bukan cuma begitu. Kita perlu tiap hari juga, karena selalu ada sesuatu yang harus diperbaiki. Betul? Nggak mau nyebut betul. Sombong sekali. Ya udah. Pokoknya bertobat, amin. Matius 4 ayat 17, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ya, saudara mau berbagian di kerajaan surga? Bertobat. Saudara mau bertobat? Artinya mau berbagian dalam kerajaan surga. Saudara mau berbagian dalam kerajaan surga? Masih nggak jelas juga nih. Nanti saya jelasin kerajaan surga itu seperti bagaimana. Bagaimana kita bisa berbagian? Kalau nggak ngerti mungkin apa nanti putar-putar. Nah itu kerajaan surga. Ya. Ada pengertiannya sudah. Kita itu nanti harusnya jadi raja di kerajaan surga. Pemerintah. Yang ketiga, yang tidak miskin di dalam roh, doktrin Alkitab yang mati. Jadi kalau kita belajar Alkitab, itu haruslah menjadi suatu firman yang hidup. Kalau pengetahuan doang dan firmannya itu mati, nah itu seperti orang Farisi. Firmannya itu mati, dia kuasain semuanya. Taurat, karena dipelajari tiap hari itu. Dari kecil, biasanya begitu. Orang Yahudi kan suka punya kebiasaan belajar dari kecil. Belajar, nah itulah. Kalau belajar itu jadi ahli Taurat. Tapi ketika dibaca, dihafal, tapi nggak ngerti dan nggak hidup, itu menjadi doktrin yang mati. Sedangkan Alkitab itu harusnya menjadi suatu perkataan Allah yang hidup, ya. Perkataan yang mengandung roh dan hayat, itu membuat menggairahkan kita, membuat kita itu tidak lemas, ya. Datang lemas, pulang lemas. Pas lagi firman ada waktu yang enak untuk tidur lagi katanya. Nanti kalau lagi firman saya istirahat, kan di rumah suka susah tidur. Ya ampun, ada yang begitu saudara. Ya, jadi supaya bisa enak tidur datang ke gereja. Nah ketika ibadah udah nyanyi enak kan lagunya, ada penyembahan, kemudian ada firman, firmannya saudara ya, firmannya lembut, hai, nggak digitu-gituin. Nah, udah langsung begini, tidak alam. Nanti udah satu ayat yang terakhir baru bangun, segar lagi, berangkat segar lagi. Nah itu saudara, jangan sampai begitu ya. Firman Allah itu harus hidup, membuat roh kita hidup, roh kita jadi bangkit. Amin. Ya. Jadi kalau dicepretin sama firman yang udah keras-keras, sukacita, bukannya jadi marah. Aduh gimana? Dikit-dikit marah mah tuh susah mau dibentuk bagaimana. Ya.
Di 2 Korintus 3 ayat ke-6 dikatakan, ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tapi roh menghidupkan. Jadi firman yang ada rohnya itu yang menghidupkan. Ya, firman itu berbicara pada kita. Itu berbicara langsung pada diri kita. Ya, makanya kalau lagi firman Tuhan, dengerin, perhatikan baik-baik, baru itu bisa jadi hidup. Kalau selintas-selintas sambil mikirin di rumah, aduh tadi lampu sudah pada dimatiin belum? Aduh tadi lagi manasin bikin apa itu masakan, kompornya dimatiin enggak ya? Udah langsung. Kalau udah begitu saudara susah ya. Dengerin firman, ingat kompor. Dengerin firman, ada ingat barang di rumah, ada yang ketinggalan. Beresin dulu semuanya. Dengerin firman dengan baik, ya. Nah, sekarang soal memiliki kerajaan surga. Saudara, Kristus dan kerajaan surga itu tidak terpisah. Kerajaan surga itu adalah pemerintahan Allah. Ada di dalam suatu kerajaan itu adalah ada pemerintahnya, yaitu Kristus sendiri, yaitu Allah sendiri. Itulah makanya nggak bisa dipisahkan. Nah di sini kenapa sih orang pengen memiliki kerajaan surga, pengen berbagian dalam kerajaan surga? Bagaimana caranya? Rasul Paulus di Filipi mengatakan di 3 ayat 12, bukan seolah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat menangkapnya, karena aku pun selain ditangkap oleh, aku pun telah ditangkap oleh Yesus. Jadi Paulus itu mengejar supaya dia mendapatkan Kristus. Dia kejar. Buat apa sih ngejar-ngejar Kristus? Buat apa? Jadi Rasul Paulus berusaha mengejar Kristus supaya memperoleh Kristus. Kalau memperoleh Kristus, memperoleh kerajaan surga. Jadi saudara kalau tidak mau kejar Kristus, kerajaan surganya juga nggak dikejar juga itu. Sama. Jadi kalau kita ngejar Kristus, kita urusan Kristus terus. Karena itulah kerajaan surga. Kerajaan surga itu sebetulnya ya, terjadinya itu mulai dari Pentakosta sampai kepada kerajaan 1000 tahun, milenium. Itulah kerajaan surga. Ada lagi istilah kerajaan Allah. Kerajaan Allah dari kekal sampai kekal. Jadi kerajaan Allah segini rentangnya, kerajaan surga dari sini sampai sini. Nah, kita pengen mendapat bagian dalam kerajaan surga, artinya supaya kita berbagian dalam kerajaan 1000 tahun. Mau nggak saudara? Mau kan? Atau nggak mau? Mau TikTok aja? Ya. Kita semua pengen berbagian dalam kerajaan 1000 tahun. Kejar Kristus. Ya. Makanya kenapa Paulus mengatakan apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku. Keuntungannya itu adalah Paulus juga adalah seorang Farisi. Dia belajar Taurat luar biasa. Itu merasa bahwa dia itu adalah jadi lebih, untung, punya pengetahuan lebih. Tapi sekarang katanya kuanggap rugi karena Kristus. Karena itu adalah firman yang mati. Sedangkan Kristus adalah yang hidup, sumbernya, sesuatu yang jauh lebih berharga. Makanya dikatakan kalau dianggap perbandingan, ngabisin waktu untuk itu, untuk sesuatu yang mati. Kok nggak rugi? Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Itu saudara. Kalau kita sudah mendapatkan suatu nilai yang lebih, maka yang tadinya dianggap berarti itu menjadi kurang berarti, betul nggak? Misalnya gini, saudara sedang ngejar-ngejar nih, dapetin sepeda motor, NMAX, bagus kan NMAX, berharga. Kemudian waktunya tuh bisa dapetin NMAX misalnya 10 tahun, misalnya ini. Tahu-tahu saudara
menemukan cara 10 tahun saudara bisa dapetin Lamborghini misalnya. Udah kelasnya miliar. Yang NMAX itu jadi rugi berarti kan, betul nggak? Rugi 10 tahun yang lalu hanya dapetin NMAX gitu. Motor. Jelas nggak? Apa masih belum jelas? Udah, jangan Lamborghini, nggak jelas mungkin ya Lamborghini kayak gimana. Udah aja ini. Apa ya? Palisade. Palisade nggak jelas juga lagi. Udah Fortuner aja lah. Ya, yang gampang jelas tuh ada di situ. Nah, saudara misalnya 10 tahun dapetin Max, tapi 10 tahun yang sama bisa dapetin Fortuner. Kalau sudah tahu cara dapetin yang itu, maka itu kan menjadi kurang berarti, betul nggak? Pasti pengen yang ini, wah jauh, puluhan kali lipatnya. Gitu. Nah, seperti itulah kira-kira. Jadi Paulus itu dulunya itu ngejar ilmu pengetahuan Taurat segala macam didalemin, belajar. Paulus juga jago bahasa Yunani jago dia. Wah, belajar ini itu dan lebih daripada orang biasa. Tapi ketika mengenal Kristus, jauh. Kristus berkuasa, hidup, mujizat, semuanya nilainya jauh lebih tinggi daripada cuma huruf yang mematikan. Nah, itu kira-kira. Dan di dalam Kristus ada kerajaan surga, ada kerajaan 1000 tahun nanti. Ya Paulus mendingan itu dong. Bisa dapat Kristus, dapat kerajaan surga, dapat nanti memerintah dalam kerajaan 1 tahun. Gitu maksudnya. Jadi inilah kenapa dia menganggap itu rugi lah, menganggap rugi. Gitu. Ya. Nah kita juga saudara kalau sudah menemukan nilai yang tinggi di dalam mengikuti Tuhan, mengiringi Tuhan, maka kita juga akan dengan sendirinya yang kesenangan ngeliatin TikTok itu berguguran nanti. Amin. TikTok amin. Nah itulah saudara, ya kejar yang nilainya lebih tinggi, maka itu akan membuat kita mengenal satu nilai. Isi hidup kita dengan nilai yang lebih berharga, betul? Setuju? Ya itu, karena hidup kita itu paling kan Musa bilang di dalam Mazmur 90 umur manusia paling 70, kalau kuat 80, tapi isinya adalah yang dibanggakan itu apa? Penderitaan, penyakit. Kalau yang sudah 70 lewat, nanti sudah dapat kasih karunia. Ya, puji Tuhan, haleluya, berdoa lebih kencang lagi ya. Seperti yang ya, sudah dapat bonus berapa tahun? Nah, itu. Yang belum 70 jangan dipatok gini. Nah, saya sekian tahun lagi. Enggak. Umur orang kan lain-lain. Jadwalnya, jadwal panggilan ya. Rahasia kehidupan itu misteri. Sudah jalani saja. Saya juga kan nggak tahu berapa lama. Ya. Tapi khotbah mah khotbah aja terus, melayani terus. Amin. Saudara juga begitu, ya. Jalanin semuanya. Untuk nilai kerajaan surga jangan ada yang tukar dengan NMAX. Maksudnya yang lebih rendah nilainya. Ya. Tuh, tadi yang Jemaat Laodikia yang tadi saya sudah baca ya. Bahwa itu juga ya begitulah. Dia sudah merasa bukan orang miskin secara roh. Rohnya merasa sudah kaya, dia memperkaya dengan pengetahuan, dengan banyak kegiatan rohani ibaratnya. Ya. Tapi itu di hadapan Tuhan mereka itu melarat. Miskin yang benar-benar miskin. Tokos, ya, tokos. Sudah bukan lagi penes, ini udah benar-benar melarat. Ya. Nah, sekarang saya ingin jelaskan, orang tuh ada dua ciri juga nih. Ada orang yang merasa diri tidak terlalu jelek. Saya mah tidak terlalu jahat. Masih baik, masih rajin ke gereja.
Walaupun kurang rajin baca firman, tapi saya masih rajin ibadah. Hati-hati saudara, ini tuh orang yang golongannya PNS ini. Dia memang bukan petokos, tidak miskin sama sekali, nggak punya apa-apa. Punya, ada sesuatu yang lebih baik, tapi dia sesuatu yang nanggung. Nah itu yang jangan. Kita Tuhan inginkan mendingan jadi petokos saja, nggak punya apa-apa, tidak tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu seperti itu bisa bicara begitu karena dia merasa diri dia hanya bergantung atas kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Harus seperti itu yang idealnya itu. Kita udah jangan lagi berbangga, pentinglah daripada si A, daripada si B. Jangan begitu. Orang yang begitu masih nanggung jadinya, susah. Padahal di kemenangan Tuhan, seperti Hezekia, miskin, buta, telanjang. Ya. Nih, soal mengejar kerajaan surga dengan Yesus itu, ini Yesus katakan ketika orang Farisi bertanya, Tuhan, kerajaan Allah itu ada di mana? kata di mana? Yesus berkata di mana? Mana? Di mana? Di mana Yesus berada? Kan dikatakan bahwa kerajaan Allah itu sebenarnya ada di antara kamu. Nah itu Yesus di situ lah kerajaan Allah. Jadi pada saat itu disebutnya kerajaan Allah. Karena kerajaan surga belum datang waktu itu. Jadi Yesus berkatanya dalam kerajaan Allah. Tapi kalau saat ini kita bisa katakan bahwa kita kejar ke Yesus, kerajaan surga juga ada di situ. Kita kejar Yesus, kerajaan Allah juga ada di situ. Sama. Kalau hari ini nyebutnya. Kalau saat itu beda. Jadi gitu ya. Yesus katakan bahwa kepada orang Farisi itu, ini ada di antara kamu. Nah itu maksudnya. Kita harus kejar Kristus. Ya. Nah, untuk yang praktis, supaya kita bisa memiliki kerajaan surga, pertama-tama harus apa? Harus banyak berpartisipasi dalam kehidupan gereja. Jangan dikit-dikit aja, aduh terbatas sekali mau jadi pelayanan di SPK, nggak sempat atau ya, dikit-dikit, wah ini nggak bisa ibadah, nggak bisa ibadah komisi, nggak bisa, malas atau apa, waduh nggak bisa saudara, itu bukan orang yang menang yang seperti itu, ya. Kalau ingin memiliki kerajaan surga, jatuh harus menang. Dia harus aktif berpartisipasi dalam hidup bergereja. Karena di dalam bergereja, kita bisa bertumbuh. Amin. Coba saudara jarang ke gereja atau datangnya cuma seminggu sekali, gini cuma apa? Johan berapa tahun bisa bertumbuh kalau begitu? Nggak aktif, pokoknya datang doang nih, datang, pulang. 20 tahun aja begitu. Bertumbuh nggak? Agak. Ini udah kebuktian. Ya. Jadi mendingan kita tuh partisipasi. Nah, sekarang aktif di SPK, ikut di fasilitator ya. Di modul 2 ikut juga. Coba sekarang. Jadi bisa banyak dari nggak bisa berdoa. Sekarang bisa ikut jadi mentor. Ya, ada kemajuannya. Itu enggak? Nah itu. Jadi semua juga yang lain yang tidak suka aktif di kegiatan-kegiatan gereja, ayo mulai aktif. Di jam doa datang. Coba lihat tuh, yang rajin berdoa terus dari yang tidak punya karunia, Tuhan limpahkan karunia roh. Betul nggak? Kalau yang tidak pernah datang, dilimpahkan karunia enggak? 40 tahun juga enggak? Betul. Nah, jadi kalau mau melangkah, aktif, ayo. Ini juga ada yang aktif
ya, yang belum terlalu lama tapi aktif kelihatan kemajuannya. Ayo semuanya bertumbuh. Di situ bisa jadi matang, bisa menang terhadap merosotan kehidupan rohani. Saudara kalau nggak aktif nggak ini merosot loh. Ya, saudara mau merosot atau naik? Atau naik ya? Merosot turun ke bawah. Perosotan. Jadi kita yang menang itu yang akan berbagian dalam manifestasi kerajaan surga. Manifestasinya di mana? Kerajaan 1000 tahun. Saudara mau berbagian nggak di kerajaan 1000 tahun? Memerintah bersama Tuhan Yesus? Mau nggak? Mau semuanya juga betul nggak? Amin? Atau nggak percaya lagi? Atau kurang yakin? Saudara, semua itu harus punya keinginan untuk memerintah bersama Tuhan. Harus berkeinginan untuk menjadi pemenang. Ya, kalau belum menang-menang juga, apa harus di SPK-kan lagi? Kan namanya SPK pemenang. Supaya jadi pemenang di SPK-kan lagi. Ini belum menang-menang, SPK-kan lagi aja udah. Diulang lagi. Saudara, siapa yang belum ikut SPK angkat tangan? Masa? Ini emang gak jujur nih, enggak angkat tangan. Yang belum ikut SPK angkat tangan. Nah, 1, 2, ya. Ini yang jujur, baru 2 nih. Ya, pria jujur, nanti akan diberkati Tuhan. Jadi ini adalah satu langkah untuk menuju kemajuan. Hidup bergereja, bukan kemerosotan. Nanti itu akan jadi pemenang-pemenang. Kalau sudah jadi pemenang, jangan menang kalah. Kayak film zaman dulu, film Batman zaman dulu, seminggu menang, seminggu kalah. Aduh, saya aja dulu kalau tahu, wah minggu ini kalah, katanya kalah. Minggu depan aja kecil, karena kalau minggu depan katanya bakal menang. Nah, atau jangan begitu hidup di bergereja juga ya, harus jadi pemenang terus. Amin. Bukan nggak mau kalah, bukan. Kita pengen pemenang tuh dalam hal kebaikan ya. Hati kita harus menang supaya jangan digocok oleh iblis, supaya jangan merosot, naik turun juga capek. Betul nggak? Coba naik tangga, turun tangga, naik tangga, capek nggak? Nah itulah hidup juga begitu, naik turun capek. Kalau naik terus luar biasa. Ya, amin. Jadi inilah maknanya dikatakan, katanya di dalam berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena apa? Mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Ini yang begini tuh, mempunyai kerajaan surga, berbagian dalam kerajaan 1000 tahun. Mau saudara? Amin. Ya, jadi ayat ini jadi jelas buat kita kan, kenapa harus miskin dalam roh? Itu adalah makarioi. Berbahagia itu diberkati, bless, happier, lebih bahagia daripada orang-orang umumnya. Mau nggak saudara menjadi lebih bahagia daripada orang umumnya? Mau nggak? Amin. Mau diberkati nggak? Mau berbahagia nggak? Amin. Undang-undang ke-1 ini. Miskin dalam roh. Dia akan jadi orang yang berbahagia. Dan dia itu akan menjadi empunya. Karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Berbagian dalam manifestasi kerajaan surga itu di kerajaan 1000 tahun. Mau saudara? Kosongkan diri kita. Ya? Supaya bisa dipakai oleh Tuhan. Diisi. Jangan sebelumnya sudah kepenuhan. Amin. Mari kita nyatakan, tanpa Engkau aku tidak bisa berbuat apa-apa. Rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Ya, ayo tim musik maju. Jadi itulah miskin di hadapan Tuhan. Miskin dalam roh. Tokoi, menemati. Itu miskin dalam roh. Ya. Jadi
bukan cuman memang keterbatasan penerjemahannya adalah miskin di hadapan Allah. Memang di hadapan Allah kita miskin, tapi kurang begitu mendalam. Jadi lebih jelasnya adalah tokoi menikmati miskin dalam roh. Nah, itu makanya saudara, ketika kita mau nyelidikin firman Tuhan, wah ternyata ada banyak rahasia-rahasia yang luar biasa. Ya, kita semuanya pengen berbagian dalam kerajaan 1000 tahun, pasti. Tapi ayo sekarang kosongkan diri kita, roh kita, supaya kita miskin di hadapan Allah dan kita nanti akan banyak diisi oleh nilai-nilai kerajaan Allah. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan lagu lama tapi isinya adalah luar biasa. Ketika kita merasa roh, miskin dalam roh, kita butuh pertolongan Tuhan. Kita merasa nggak bisa jalan sendiri. Inilah maksudnya saudara. Kita minta ada penyertaan, penerangan daripada Tuhan, bimbingan Tuhan. Sinar Tuhan itu bacanya dari kita. Karena kita tahu bahwa kita nggak bisa jalan dengan benar, jalan sendiri. Tak dapat jalan manusia tidak bisa berjalan sendiri untuk menyelamatkan dirinya. Hanya pertolongan Tuhanlah, hanya kasih karunia daripada Tuhan bisa menyelamatkan hidup kita. Manusia nggak bisa memperbaiki dirinya sendiri menjadi benar. Selalu ada kesalahannya, ada dosa. Hanya kasih karunia Tuhanlah yang membuat kita bisa berjalan dengan benar. Ku tak dapat berjalan sendiri. Hayatilah. Dapat jalan senantiasa minta pertolongan Tuhan dalam segala sesuatu yang kita kerjakan, apapun itu. Sadarilah keterbatasan kita itu. Ku tak dapat jalan sendiri. Sudah menyadari belum? Perlunya pertolongan Tuhan setiap saat. Saya banyak menyadari minta pertolongan Tuhan dalam banyak hal.
saudara-saudara sekalian, semuanya kita perenungkan. Siapakah diri kita itu di hadapan Tuhan? Apa yang kita banggakan? Kita itu gak ada apa-apanya. Di luar Tuhan kita tidak bisa melakukan pelayanan-pelayanan ini. Gak bisa melakukan segala sesuatunya. Seperti firman Tuhan katakan, di luar aku engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah saudara. Jangan kita merasa sok jago, pinter, sok bisa. Kita akan menyadari ketika kita sudah berhadapan dengan mendekati maut, kita bisa tahu, ternyata hidup itu ada di tangan Tuhan. Jangan kita merasa punya segala sesuatu, punya ini, punya itu, berbangga. Tuhan mempunyai jauh di atas segala itu. Sorga aja jalannya emas. Makanya kita jangan berbangga terhadap sesuatu yang kita miliki. Pengetahuan juga terbatas, semuanya terbatas. Kesehatan terbatas. Badan terbatas. Kekuatan terbatas. Gak ada sesuatu yang patut dibanggakan. Mari kita katakan, aku tidak bisa berjalan sendiri. Aku butuh Engkau yang menjadi penolong dalam setiap kehidupan, dalam setiap hari mengerjakan segala sesuatu. Minta pertolongan Tuhan. Damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan. Itulah ketika kita bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Walaupun sulit kelihatannya, tapi ingatlah, Tuhan berikan solusi. Pasti ada jalan. Karena itu jangan menjadi lemah, nanti lesu. Tidak khawatir apapun juga, percaya. Ada tangan Tuhan yang bertepat. Perlindungannya itulah daripada Allah Bapa yang menyertai kehidupan kita. Kita nyanyikan lagi lagu ini. Untuk dapat jalan sendiri. Kalau ada di antara saudara yang butuh didoakan, mendapatkan peneguhan lebih lagi, kau boleh angkat tangan saudara. Nanti saudara-saudara kita berdoa akan mendatangi saudara. Ada yang butuh didoakan? Boleh angkat tangan di tempat saja. Tidak ada. Baik, mari sama-sama. Kita berkata di hadapan Tuhan, Tuhan inilah kami. Ajar kami mengosongkan diri kami dari banyak hal yang sia-sia.
atau ada gunanya tetapi sangatlah kurang gunanya dibanding dengan kerajaan surga. Sangatlah kurang gunanya dibanding dengan Kristus Yesus Tuhan kami. Segala kebiasaan buruk kami, segala kebiasaan-kebiasaan yang sia-sia. Oh Tuhan Yesus, kami mau melepaskannya. Saudara mengatakan sendiri kepada Tuhan, apa yang kau mau lepaskan? Kau mau melepaskannya dengan rela. Karena kita tahu yang lebih berharga, yang lebih mulia adalah kerajaan surga dan Kristus Sang Raja. Lepaskanlah apa yang penting untuk dilepaskan. Jangan ditunda besok, hari ini. Kita semua mau mengakui di hadapan Tuhan. Tuhan, aku lepaskan. Aku lepaskan. Aku lepaskan dengan rela. Segala yang sia-sia dalam hari-hari hidup kami, apapun bentuknya, aku mau melepaskannya dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami lepaskan yang Tuhan. Maka biarlah roh kami dalam keadaan miskin di hadapan, supaya Engkau mengisinya dengan leluasa, dengan firman, dengan kebenaran, dengan jamahan, dengan kuasa, dengan kasih, dengan segala diri. Ya Tuhan kami, ya Raja kami mau menerima. Kami mau menerima. Biar daripadamu saja mengisi hidup kami. Hari-hari hidup kami menjadi hari-hari hidup yang lebih berarti, lebih berisi, lebih berkualitas. Rohani kami akan bertumbuh di hadapan-Mu. Semua yang menghalangi dalam nama Tuhan Yesus, kami lepaskan hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ajar kami sejak hari ini mengejar kerajaan-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sebentar kita berdoa siapa? Oh haleluya, haleluya. Oh haleluya Yesus, kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Pada siang hari kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kasih-Mu Tuhan Yesus. Bapa, pada pagi hari ini kami mau berdoa Tuhan, biarlah Roh Kudus terus memberikan setiap anak-anak yang selalu antusias Tuhan, selalu roh yang menyala-nyala Tuhan, untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus, untuk kami mulai melayani pekerjaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Bapa kami berdoa Tuhan Yesus, biar anak-anak-Mu Tuhan Kau mau pakai lebih lagi, lebih hari, lebih lagi Tuhan. Untuk Tuhan Yesus dia boleh menjadi saksi-Mu Tuhan, dia boleh menjadi berkat-Mu Tuhan dimanapun anak-anak-Mu boleh berada ya Bapa. Terlebih Tuhan Yesus para pelayan-Mu Tuhan, dia boleh terus Tuhan hidup di dalam kebenaran firman-Mu, dia terus boleh mencintai firman-Mu Tuhan Yesus, dia boleh terus Tuhan Yesus takut akan Engkau ya Bapa, mempunyai hati terus yang rindu Tuhan, untuk dia boleh melayani pekerjaan-Mu di tempat ini dengan hati yang sungguh-sungguh Tuhan, dengan hati yang rela ya Bapa. Bapa yang baik, kami percaya Tuhan ada kuasa, ada urapan-Mu yang selalu memberikan anak-anak-Mu Tuhan Yesus roh yang selalu antusias ya Bapa. Bapa kami berdoa Tuhan Yesus untuk setiap anak-anak-Mu, para pelayan-Mu Tuhan yang masih merindukan Tuhan Yesus untuk keluarganya, yang belum datang kepadamu bertobat Tuhan. Oh Tuhan Yesus yang baik, terus Tuhan Yesus berikan dia keberanian Tuhan, roh yang keberani Tuhan untuk boleh menyampaikan firman-Mu Tuhan, boleh menjangkau jiwa-jiwa Tuhan yang belum datang kepadamu ya Bapa. Bapa kami serahkan semua anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, terus Engkau memberikan dia Tuhan kekuatan, keberanian untuk dia boleh
menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Bapa, kami berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa kami Indonesia. Kami berkati bangsa kami Tuhan Yesus. Terlebih kota kami Tangerang Tuhan, kami berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami Tuhan Yesus yang sanggup Tuhan Yesus yang memberkati bangsa kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, mari bangkit berdiri semuanya. Berdiri semuanya. Kita angkat kedua belah tangan kita ke hadapan Bapa. Bapa, inilah kami ucap syukur untuk pertemuan ibadah hari ini. Kami membawa kebenaran firman-Mu yang mengubahkan kami, lebih lagi mendewasakan kami, lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit ya Tuhan. Ibu Preti juga hari ini kurang sehat, tidak bisa hadir. Pak Yanto, ya Tuhan, Engkau yang menjamah hidup mereka. Di masa Tuhan yang berikan kekuatan, penghiburan, kasih sayang Tuhan yang meneduhkan hati mereka, memberi damai sejahtera dan sukacita di dalam Tuhan Yesus. Kami yang hadir, kami ucap syukur, terima kasih. Kami dapat berkat dari-Mu ya Tuhan. Dan kami akan pulang dengan hati yang lapang, dengan roh yang semakin dikosongkan. Hanya untuk Engkau Tuhan Yesus. Pimpin kami seminggu ini mengalami Tuhan lebih lagi, mengalami jamaah-Mu lebih lagi. Kami diperkuat dan menjadi pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Percaya hanya kepada